Halo adik-adik, bertemu lagi di Gria Edukasi. Di video kali ini kita akan membahas beberapa soal yang berkaitan dengan sifat-sifat notasi sigma. Ya, jadi kita langsung mulai dari soal pertama, yakni pernyataan sigma 6K plus 1, K mulai dari 1 sampai 5, tambah sigma 3K kurang 5, K mulai dari 3 sampai 7, senilai dengan bentuk yang mana? Nah, sekarang kita perhatikan optionnya. Pada option, itu batas bawahnya mulai dari 1 dan ada juga yang mulai dari 3. Ya, jadi pertama kita cek aja dulu ketika batasnya mulai dari 1. Maka, untuk sigma yang ini harus kita rubah. Karena ini batas bawahnya dia mulai dari 3. Supaya dia mulai dari 1 batas bawahnya, yang ini harus kita kurangi dengan 2. Batas atasnya juga kita kurang 2. Nah ingat, ketika batasnya dikurangi, variabelnya harus kita tambahkan. Tambah 2. Ya. Nah ini kita rapiin jadinya sigma 6K plus 1, K mulai dari 1 sampai 5, tambah sigma itu kalau kita tulis jadinya 3 kali K plus 2, kemudian kurangi 5. K-nya mulai dari 1 sampai dengan 5. Oke, yang ini masih sama bentuknya 6K plus 1. Untuk batasnya nggak usah ditulis saja ya, biar lebih cepat. Berarti ini sigma itu kalau dikalikan dapatnya 3K 6 kurang 5 plus 1. Ya. Nah ini batasnya kan udah sama ya. 5, ini 1, ini 1, ini 5. Nah, karena batasnya udah sama, maka yang di dalam sigma bisa kita jumlahkan. Jadinya sigma K mulai dari 1 sampai 5, itu tinggal dijumlah, kita peroleh 9K plus 2. Ya, jadi jawabannya itu adalah option yang B. Ya, 9K plus 2, K mulai dari 1 sampai 5. Lanjut ke soal berikutnya, soal kedua. Diketahui nilai sigma XK, K mulai dari 4 sampai 15 adalah 124. Maka nilai sigma XK plus 6, K mulai dari 4 sampai 15 berapa? Sekarang bentuk yang ini kita jabarin menjadi sigma XK, K mulai dari 4 sampai dengan 15 ditambahkan dengan sigma 6, K mulai dari 4 sampai 15. Jadi kita pecah ini berdasarkan sifat yang nomor 1. Nah, nilai ini itu udah diketahui. Jadi tinggal kalian ganti dengan 124. Kemudian kita tambahkan. Nah, bentuk ini ingat sama sifat yang ketiga. Ya. Jadi itu bisa kita tulis menjadi 15 kurang 4 tambah 1 kemudian kalikan dengan 6. Maka ini jadinya 124 tambah 12 kali 6, itu 124 tambah 72. Hasilnya adalah 196. Oke. Jadi jawabannya adalah option yang A. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal ketiga. Diketahui sigma 3K kuadrat kurang 4K plus 2, K mulai dari 4 sampai 12, sama dengan 3 kali sigma K kuadrat, K mulai dari 1 sampai 9 tambah A kali sigma K dari 1 sampai 9 tambah B. Nilai A tambah B berapa? Nah, jadi sekarang untuk menyelesaikan soal ini, kita harus buat supaya bentuk yang di kiri itu sama dengan bentuk yang di kanan. Jadi kita jabarin yang di ruas kirinya. Oke. Kita lihat pada ruas kanan ini batasnya mulai dari 1, sedangkan yang di kiri batasnya mulai dari 4. Maka ini harus kita kurangi. Berarti kita kurangi 3, ini juga kita kurangi 3. Sekarang setiap variabel K itu kita tambahkan dengan 3. Oke, ini kita tambah 3, ini juga kita tambah 3. Ya. Ini kalau kita tulis dapat K1 sampai 9 dari 3, oke, K-nya kita tambahkan dengan 3, kemudian itu kan ada kuadrat ya. Oke, berarti ini dikuadratin, kurang 4 kali K plus 3 tambah 2. Nah, sekarang ini kita jabarin lagi, berarti sigma K
1 sampai 9. 3 kali K plus 3 kalau dikuadratin jadinya adalah K kuadrat tambah 6K plus 9 kurang 4K, negatif 4 kali 3 negatif 12 tambah 2. Ini sigma, itu kali ke dalam berarti 3K kuadrat tambah 18K tambah 27 kurang 4K kurang 10. Ya, ini K dari 1 sampai 9. Oke. Kita operasikan yang suku yang sama, berarti ini sigma K sama dengan 1, 9, 3K kuadrat plus 14K plus 17. Nah, sekarang ini kan penjumlahan, jadi kita pecah, maka bisa kita tulis menjadi sigma K mulai dari 1 sampai 9 dari 3K kuadrat tambah sigma 14K tambah sigma 17. Ini dari 1 sampai 9, ini juga dari 1 sampai 9. Nah, kita buat bentuk yang ini supaya mirip sama yang di ruas kanan, bentuk yang ini. Oke, itu 3-nya kita bawa ke depan, berarti jadinya 3 kali sigma K kuadrat tambah 14-nya kita keluarin, berarti sigma K tambah, nah kita perhatikan nih, nilai B ini kan udah nggak ada sigma, berarti ini harus kita cari hasilnya. Nah, hasil dari ini itu sama aja kayak 9 kali 17, ya kan, batas atas kali dengan konstantanya. Nah, selanjutnya dari sini sigma K kuadrat tambah 14 sigma K tambah 9 kali 17 itu 153. Nah, baru kita cocokin sama bentuk yang di kanan. A itu senilai dengan 14. Kemudian B itu senilai dengan 153. Berarti kita tulis A-nya 14, B-nya adalah 153. Yang diminta adalah A plus B. Berarti ini tinggal kita jumlah, kita peroleh hasilnya adalah 167. Oke, option yang E. Gitu, bisa ya? Lanjut lagi ke soal keempat, notasi sigma yang ekuivalen dengan sigma 2K kurang 5 yang dikuadratkan K mulai dari 5 sampai 9. Nah, sekarang kita lihat optionnya. Untuk batas bawahnya dari option A sampai E itu semuanya mulai dari 1. Nah, kita lihat pada soal itu K-nya mulai dari 5, maka ini harus kita rubah dengan mengurangi batasnya. Oke, ini kita kurangi 4, ini juga kita kurangi 4. Batas dikurangi 4, maka variabelnya harus kita tambahkan 4. Berarti ini kita tambah 4. Nah, sekarang kita tulis jadinya sigma K mulai dari 1 sampai 5 dari 2K plus 4 kurang 5, kemudian ini dikuadratkan. Nah, sekarang 2-nya kita kali ke dalam, sehingga kita peroleh 2 kali ini 2K, 2 kali 4, 8, 8 kurang 5, 3. Oke, berarti 2K plus 3 yang dikuadratkan. Nah, kita lihat bentuk ini itu ternyata nggak ada di option. Karena untuk option A dan B dia malah dikurangi 5 dan dikurangi 3. Sedangkan ini tambah 3. Oke, berarti A, B tidak. Nah, untuk option C sampai E itu bentuknya merupakan penjabaran dari 2K plus 3 yang dikuadratin. Oke, berarti itu kita jabarkan menjadi 2K plus 3 kalau dikuadratin itu jadinya 4K kuadrat plus 2K kali 3, 6K. 6K kali 2, 12K. Oke, plus 3 dikuadratkan 9. Ya. Nah, kita perhatikan untuk K kuadrat itu dibuat terpisah dengan 12K plus 9. Oke, berarti kita pisahin sekarang sigmanya. Berarti sigma K 1 sampai 5 dari 4K kuadrat tambah sigma. Nah, untuk 12K plus 9 itu kan bisa dibagi 3 ya. Oke, jadi kita keluarin 3-nya. 3 kalikan dengan 12 bagi 3, 4. Oke, 4K plus 9 bagi 3, 3. Ya, ini K dari 1 sampai 5. Nah, kemudian 4-nya bisa kita keluarin dari sigma, berarti jadinya 4 kali sigma K kuadrat, K dari 1 sampai 5,
tambah, nah ini 3-nya juga kita keluarin ya dari sigma. Berarti 3 kali sigma 4K plus 3K mulai dari 1 sampai 5. Oke, sekarang kita lihat option yang memenuhi itu adalah yang D ya. Kalau yang E itu nggak ada pengali 3-nya di sini ya. Oke, sehingga jawabannya adalah yang D untuk soal yang nomor 4. Oke, nah sekarang kita lanjut lagi ke soal berikutnya, soal kelima. Di soal kelima, kita masih mencari notasi sigma yang ekuivalen dengan bentuk ini. Oke, berarti kita mesti lihat option dulu. Oke, untuk optionnya ini batas bawah mulai dari 1 dan mereka udah terkumpul jadi 1 sigma. Sedangkan di soal masih terpisah ini. Maka kita jabarkan untuk pengali 2 ini kita bawa ke dalam sigma. Berarti dia dikalikan dengan si K. Maka ini bisa kita tulis menjadi sigma 2K kali 2K plus 5 K mulai dari 1 sampai N tambah, nah ini juga 2 ini kita bawa ke dalam, berarti dia kali ke K dan kali ke 3 juga ya. Jadi sekarang sigma K 1 sampai N dari 2K plus 6 ya. Nah sekarang yang ini kan nggak ada sigmanya, tapi bentuk ini bisa kita tulis menjadi sigma K mulai dari 1 sampai dengan N dari 3 ya. Nah ini batasnya udah sama dari 1 sampai N, berarti sekarang yang di dalam sigma tinggal kita gabungin. Maka bisa kita tulis menjadi sigma K mulai dari 1 sampai N. Nah ini 2K kali ke dalam, berarti dapat 4K kuadrat tambah 10K, kemudian tambah 2K plus 6 tambah 3. Kita jumlahkan suku yang sejenis. Itu 4K kuadrat, ini dapat plus 12K plus 9. Oke, kita cek ke option. Ternyata bentuk seperti ini nggak ada. Oke, berarti, nah ini ada kuadrat, berarti coba kita faktorin sekarang. 4K kuadrat plus 12K plus 9. Bisa kita faktorkan, ini 4K. Kemudian di sini kita tulis 4K juga, bagi 4. Dah, 4 kalikan ke 9. Kita peroleh hasilnya 36. Nah, dari sini kita cari bilangan ketika kali hasilnya 36, sedangkan dijumlah hasilnya 12. Kita peroleh hasilnya adalah 6 dan 6. Berarti di sini tandanya plus 6, ini juga plus 6. Nah, ini masih ada perempat, maka kelompok pertama itu cuma bisa dibagi 2. Ya kan? Ini kita bagi 2 dapat 2, ini kita bagi 2 dapat 3. Ini bagi 2 dapat 2. Nah, ini 2-nya bagi ke kelompok yang kedua. Ini juga dapat 2 dan 3. Sehingga pemfaktorannya itu jadinya sigma K sama dengan 1 N dari 2K plus 3 kali 2K plus 3. Nah, ini kan sama ya. Atau bisa kita tulis menjadi sigma dari 2K plus 3 yang dikuadratkan. K mulai dari 1 sampai dengan N. Nah, sekarang kita lihat ke option. Oke, jawabannya adalah yang E. Nah, jadi ini dia materi untuk notasi sigma dan sifat-sifatnya. Nah, di video selanjutnya akan kita bahas terkait rumus pada notasi sigma ya. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.